Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Daljab batch 1 tahun 2025 IAIN Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Rima Sri Nurbayanti, guru SDN Cicadas, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG Transformasi Daljab batch 1 tahun 2025 LPPK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209240738. Pada kesempatan ini, pada tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bab 10 semester 2 dengan tema Nabi Muhammad membangun kota Madinah, subtema menjalin ukhuwah di kelas 4 SD. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islamnya. Belum dilanjut ke pembelajaran berikutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Ananda Sahla untuk berdoa. Dipimpin doanya. Duduk siap. Duduk rapi. Sebelum belajar kita berdoa. Terima kasih untuk Ananda Sahla yang telah memiliki doanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini siapa yang sudah hadir? Ada semua. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Pancasila ya, sebagai rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada negara kita. Apa negara apa? Silakan kalian berdiri. Membangun kota Mekah, kota Madinah yang menjalin ukhuwah dengan baik. Dan yang kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah, mempersaudarakan umat, menjalin ukhuwah dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang kita bahas sekarang ya. Dan selanjutnya, mari kita lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar apa? Orang pindahan. Nah, pernahkah kalian pindah tempat tinggal? Bagaimana sikap kalian dengan tetangga baru? Bagaimana caranya ketika kita melihat ada tetangga baru di sebelah? Kita berbuat perkenalan
menyantuni, menolong apa yang dia perlukan kita bantu, ya. Itu. Pernahkah kalian mempunyai tetangga baru? Pernah? Kalian suka menyapanya? Suka bersilaturahmi ke rumahnya? Ya. Bagaimana sikap kalian terhadap tetangga baru? Sama. Apalagi? Saling menolong, saling menyapa, menegur. Menegur sapa itu salah satu perbuatan yang menegur terhadap tetangga yang baru, ya. Karena kita itu hidup itu bersosialisasi, ya. Kita harus saling mengenal, saling membantu, saling menolong, apalagi sama tetangga baru. Oke, sekarang lihat selanjutnya pembelajarannya yaitu tentang apa? Sekarang tentang membangun tadi apa? Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Subtemanya menjalin ukhuwah. Nah, kalian sekarang melihat video di sini, ya. Sebelumnya coba tepuk semangat. Mana semangatmu? Oke, hebat. Semangat untuk belajar? Perhatikan video ini dengan seksama. Disimak, ya. Oke. Sahabat sholat, tempat tinggal tentu memiliki alasan. Dia bisa jadi karena mengikuti orang tua yang pindah kerja, ikut saudara, mau melanjutkan sekolah atau ke pesantren, atau karena bencana alam dan lain-lain. Tahukah kalian? Bagaimana setelah menyimak video barusan, apa yang kalian pahami? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu sebelum itu, ya, coba ibu mau bertanya, apa yang disebut kaum muhajirin? Apa artinya? Orang yang berpergian ke Madinah. Lebih tepatnya muhajirin itu orang yang pindah tempat tinggal ke Madinah, ya. Di hijrah itu pindah tempat, ya. Kalau ansor apa artinya? Menolong. Ansor itu, kaum ansor itu yang ada di Madinah, ya. Artinya orang yang menolong, membantu kaum muhajirin yang pindah ke Madinah, ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah? Siapa yang bisa jawab? Ayo, tadi di videonya ada. Karena Nabi Muhammad, ya, mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy, ya. Mereka selalu dicaci, dibencinya, dicaci maki, dimusuhi, ya, disakiti, sampai Nabi Muhammad pun dilempari oleh kotoran binatang unta. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Itu, ya, cerita singkatnya. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu ukhuwah, ya. Kita harus mempererat ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan antara siapa? Muslim dan ke muslim lainnya. Jadi ukhuwah itu artinya persaudaraan, ya. Kita persaudaraan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Itu namanya ukhuwah. Seperti apa? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka mempersatukan menjadi saudara semuslim, ya. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka hijrah ke Madinah, kemudian bersatu dengan orang-orang Madinah. Nah, itu menjadi saudara muslim, saling membantu, saling gotong royong, ya, saling menolong di sana, sehingga terjadilah persaudaraan. Maka dengan itu kalian juga harus bisa menjaga silaturahmi antar sesama muslim. Nah, di antara sekalian juga ini jangan sampai Jangan sampai bercerai-berai, ya. Kita harus bersatu. Kita harus saling membantu, ya. Harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya dari video
mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin dan muslimah, ya. Jangan sampai ada cerai-berai, jangan sampai ada bentrokan. Kita harus saling mendukung, saling apa? Bersatu supaya hidup kita menjadi damai tentram, ya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, coba Ibu mau bertanya lagi sama kalian. Ya, sekarang kita lanjut membuat tugas kelompok, ya. Tugas kelompok itu ada dua. Ada dua. Tugas kelompok tugas kelompoknya ada dua. Mendiskusikan masalah pembelajaran tentang perpindahan tempat tinggal. Yang kedua membuat peta konsep keseluruhan kaum muslimin, dan ada satu lagi tugas mandiri, nanti ada menjawab kuis hanya 5 soal aja. Siap? Ya. Oke, Ibu bagikan dulu ya ininya ya. Untuk peta konsep nanti ada presentasinya ke depan. Jadi kalian menjawabnya satu kelompok itu satu soal ya. Nanti di sini di depan dipresentasikan. Nah, ini untuk ya di situ ya. Ini pertanyaannya. Nanti jawabannya sama kertas jawabannya Ibu bagikan. Ini soalnya dulu, lihat dulu. Kelompok 1 jawab nomor 1, ya. Kelompok 2 jawab nomor 2 untuk kata konsepnya. Kelompok 4 jawab nomor 3 ya. Lagi kaum muhajirin memberikan contohnya. Saksi jawab. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta, kekayaan, serta dinamakan di Mekah. Mereka rela hijrah ke Madinah dengan membawa keyakinan kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya. Contoh tidak persaudaraan kaum muhajirin dan ansar penting. Apa? Ayo. Persaudaraan ini menjadi bentuk ayat tersebut kebutuhan bagi kaum muhajirin yang tidak membawa harta kekayaan. Alias kedua adalah persaudaraan yang membutuhkan padahal muhajirin tidak membawa harta kekayaan sementara di Madinah penduduk lebih banyak berkebun dan berseni. Selain itu, muhajirin hanya datang sendiri atau bersama keluarga kecil ke Madinah. Mereka mungkin merasa kesepian di daerah baru. Cuaca di Madinah juga berbeda dengan Mekah. Di musim dingin sangat dingin, di musim panas sangat panas. Dengan persaudaraan, permasalahan yang dihadapi muhajirin dapat diselesaikan sementara, apalagi kaum Ansar membuka hati dan tangan mereka untuk membantu muhajirin sepenuhnya. Dua. Mulai yang keras. Silakan saja yang tidak dipakai dan salam bantuan dari orang kaya kepada yang tidak punya. Persaudaraan ini juga menghapus perbedaan akibat terhadap sesama Rasulullah SAW. Misalnya mempersaudarakan Zaid bin Haritha bekas Abbas sahaya dengan Hamzah bin Abdul Thalib, seorang tokoh ulama Quraisy. Cukupkan ya presentasinya, alhamdulillah bagus semua. Terus tangan untuk yang maju ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, dan 3 dan 6. Tepuk tangan. Silakan untuk kembali. Oh, tempel dulu ya. Yang hasilnya
Alhamdulillah. Oh iya. Sudah kelompoknya udah selesai. Sekarang kita koreksi bersama tentang barusan apa yang kita kerjakan, ya. Semuanya bagaimana? Bisa menjawab? Bisa. Iya. Alhamdulillah. Tadi apa pertanyaannya? Tadi nomor 1 apa? Pernahkah kalian tidak tempat tinggal? Nah, bagaimana sikap kalian dengan tetangga baru? Ya. Silaturahmi. Kemudian pertanyaan yang ini coba ada yang mau jawab? Nomor apa ini? Oh iya itu kan udah. Nah, kalau ini yang pada konsep bersaudara kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi apa yang menjadi kesulitan kalian barusan dalam membuat peta konsep? Tidak ada kesulitan? Nah, udah di masa sudah juga ya. Dan tugas kelompok ini sudah selesai. Sekarang kalian mengerjakan soal mandiri ya. Coba diisi nama, kelas, dan tanggal. Ini hanya 5 soal. Ibu kasih 5 menit waktunya. Kasih 5 menit waktunya. Satu orang satu. 5 menit waktunya. Tapi sekarang nama sendiri. Nggak usah. Bismillah dulu ya. Biar tutup semua. Ya, ini saya boleh boleh isinya. Nah, itu bacakan ya cepat ya. Bersatu, siapa kaum yang datang bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah? A. Kaum Ansor, B. Kaum Quraisy, C. Kaum Muhajirin, D. Kaum Yahudi. Nomor 2. Apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? A. Rumah Nabi, B. Pasar, C. Masjid, D. Toko. Nomor 3. Apa arti dari ukhuwah Islamiyah? A. Persaingan dalam Islam, B. Persaudaraan dalam Islam, C. Perdagangan antar suku, D. Perang antar umat. 4. Kaum Ansor adalah penduduk asli dari kota A. Mekah, B. Taif, C. Madinah, D. Palestina. 5. Tujuan dibuatnya piagam Madinah adalah untuk A. Membuat aturan perang, B. Menguasai penduduk, C. Menciptakan perdamaian, D. Menyebarkan agama. Das, siapa yang menjawab?
hari ini yaitu bahwa Nabi Muhammad membangun kota Mekah dengan penuh damai dan kasih sayang. Ukhuwah adalah nilai penting dalam Islam. Kita harus meladani ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita harus meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu terutama dalam ukhuwah, persaudaraan tentang bersama muslim. Ya, mungkin dari Ibu pelajaran hari ini. Coba sebelumnya kita coba tepuk ceria ke siapa? Sebelum ditutup kita tepuk ceria dulu ya. Tepuk ceria. Ceria, oi oi ceria, oi oi ceria, Coba sekali lagi tepuk ceria. ceria, oi oi ceria, oi oi ceria, Tepuk anak sore. rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, iman mati, cinta Islam, sampai mati, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Wah, semangat banget. Gimana perasaannya hari ini kalian belajar sama Ibu? Oke, terima kasih ya kalian sudah belajar yang semangat bersama Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu ajarkan sama kalian itu bermanfaat dan sampai kelak di hari tua kalian ya. Jadi anak-anak dari pembahasan ini jangan lupa kalian memanfaatkannya ilmunya ya dengan selalu menolong orang lain, selalu membantu, selalu menyapa. 5S gimana 5S? Apa aja? Senyum, senyum, sapa, kita suruh laksanakannya aja. Yang bener. Kita ketemu Ibu berapa nggak kenal, enggak ya? Kalian pasti anak yang soleh dan soleha pasti selalu melakukan yang 5. Jangan lupa itu ya, sebagai anak yang soleh dan soleha harus selalu memperbaiki dirinya lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya. Nah, cukupkan sekian ya dari Ibu ya. Pembelajaran hari ini. Mungkin besok kita bertemu kembali ya untuk pelajaran selanjutnya.